Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Artines. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita bakal ngomongin Huawei MatePad 11 dan itu varian barunya ya teman-teman. Jadi dengan storage yang lebih besar dan juga varian warna yang lebih fresh. Sebelum di akhir video sedikit bocoran, gue tuh ngerasanya ini tablet udah layaknya PC ya, karena performa dan juga experience tawarin terbilangnya mendukung banget untuk aktivitas harian gue. Dari mulai ngetik script, ngejelasin poin-poin penting saat meeting bareng tim, editing video buat sosial media, dan tentu buat kebutuhan hiburan kayak nonton, itu udah seru banget. Bisa dilahapnya dengan baik lah. Jadi langsung aja yuk tonton videonya sampai akhir. Sebagai informasi, Huawei MatePad 11 itu ternyata cukup banyak nih guys peminatnya di pasaran. Kemarin tuh gue sempet baca gitu, katanya terjual hingga 2000 lebih di penjualan perdananya. Wadaw. Pantas saja Huawei itu kali ini pede ya buat ngerilis varian barunya dengan kapasitas RAM tuh 256GB dan varian warna barunya yaitu olive green. Nah, kebetulan gue tuh lagi pegang Huawei MatePad 11 generasi pertama. Nah, teman-teman bisa perhatiin ya perbedaan antara keduanya. Nah, sedangkan yang olive green ini tuh warnanya ya jujur anti mainstream banget, dan bahan back cover ini tuh kayak kulit gitu loh teman-teman pada saat kita pegang. Nice. Dan yang juga menarik tentu pada Huawei MatePad 11 ini menggunakan OS yang terbaru yaitu Harmony OS. Iya, Harmony OS ini emang sengaja dikembangkan oleh Huawei ya, yang menurut gue sih wow banget secara tampilannya untuk OS barunya ini. Simple tapi tetap elegan nih guys UI yang dibawanya. Walaupun begitu tetap ya kita tuh masih bisa menjalankan aplikasi Android lainnya, kecuali memang untuk layanan Google ya. Buat aplikasi Android Hits yang tersedia itu udah cukup banyak nih teman-teman ya. Kalian bisa nikmatin dengan cara download di Huawei Apps Gallery, dan bila mana aplikasinya itu yang kalian tuju nggak tersedia bakal dialihkan kok ke website officialnya ya. Buat lihat segala notifikasi tinggal scroll ke bawah aja di sisi kirinya, sedangkan buat control center sendiri kalian tinggal swipe aja dari atas ke bawah di sisi kanannya. So far secara experience dan juga tampilan UI yang ditawarin udah enak ya, terbilangnya nyaman bagi gue sih. Buat mengingatkan kembali, Huawei MatePad 11 ini tuh pakai prosesor ataupun otak dimana Snapdragon 865. Ini tuh prosesor yang performanya udah sangat-sangat teruji lah, bisa banget diandalkan untuk aktivitas harian. Nah, biar lebih nyaman dalam penggunaannya tuh gue butuh tambahan Huawei Smart Magnetic Keyboard dan Huawei M Pencil. Kalau ini buat kalian yang emang biasa bekerja menggunakan pen ya. Nah, dari sini tablet yang awalnya kayak gini ketika kita gabungkan dengan beberapa aksesoris lainnya, jadi layaknya seperti PC nggak sih? PC yang bener-bener mungil banget, yang kalian tuh bisa manfaatin untuk mobile kemana-mana gitu ya kerjaannya. Oh ya, ngomong soal mobile, ketika teman-teman mau online ini wajib banget terhubung ke WiFi ya, ataupun ke koneksi internet lainnya, karena sejatinya doi itu WiFi only teman-teman. Dan WiFi yang digunakan ini menggunakan WiFi 6 ya, yang seenggaknya tuh sudah terbaru untuk saat ini, jadi aman untuk koneksinya. Di tablet ini tuh aktivitas yang gue biasa kerjain dari mulai balas email, ngetik script sebelum bikin konten gitu ya. Nah, kita tuh bisa manfaatin multi window dimana pada layar 11 inch ini tuh kita bisa jadiin dua aktivitas sekaligus ya. Dan oh ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga buat multitasking ke depannya, karena bisa manfaatin apps bubble-nya yang seakan tuh nampilin aplikasi di atas aplikasi utamanya gitu. Jadi tetap bisa lah ya streaming YouTube sambil ngetik sambil cari referensi. Ngomong-ngomong soal ngetik, magnetic keyboard ini tuh dibuat full size gitu ya. Kalau kita perhatiin tombolnya itu cukup mungil dan jarak antar tombolnya itu cukup jauh nih. Mungkin nextnya bisa kalian digedein untuk bagian size tombolnya. Syukur-syukur sih bisa nyempelin untuk bagian touchpadnya. Tapi sebenarnya untuk kegiatan tadi tuh tanpa touchpad ataupun tanpa mouse pun ya nggak ada masalah, karena emang gue tuh seringnya tinggal touch aja buat ngontrolnya. Karena kalau boleh jujur, emang pengalaman scrolling pada layar ini tuh udah asik banget ya. Kita tuh dikasih layar dengan refresh rate 120Hz itu ya, scrolling terasanya lancar banget ya teman-teman. Dan yang gue suka juga bisa diatur di dynamic aja, biar doi yang nyesuaiin refresh rate-nya tergantung aplikasi apa yang kita buka. Nah, gue tuh sebagai yang aktif di dunia sosmed mesti banget bikin konten berupa foto ataupun video. Nah, buat ngedit video itu simple banget menggunakan Huawei MatePad 11 ini. Nah, sebagai referensi aplikasi Android untuk video editing tuh di sini pilihannya cukup banyak ya. Kalian bisa sesuaikan aja dengan minat kalian. Dan so far saat gue pakai untuk kebutuhan ngedit sih bisa disupport dengan baik ya. Nah, karena sekarang tuh masih WFH dan beberapa event dan juga meeting pun masih gue jalanin secara online gitu ya. Jadi buat kamera depannya sendiri sih 8 megapikselnya ngebantu banget karena terbilangnya bening, jernih ya, dan juga minim noise. Nice.
buat kebutuhan foto-foto narsis juga sebenarnya ada pilihan juga di mode beauty-nya yang kalian bisa manfaatin lah untuk kedepannya. Dan yang gue suka itu saat meeting online yang mana kalau kondisi rumah kalian tuh lagi kurang kondusif ya, banyak suara yang mungkin mengganggu, di Huawei MatePad 11 itu udah dikasih 4 mic dan juga 4 speaker. Coba meeting online tuh rasanya lebih fokus aja gitu jadinya. Ya bisa gue bilang ini tuh tablet meeting master. Nah, seperti yang gue bilang, kalau untuk bagian kamera depannya si Huawei MatePad 11 ini itu lumayan beauty gitu ya dibandingkan dengan PC lain pada umumnya ataupun laptop lain pada umumnya. Jadi hasil videonya keduanya bakal kayak gini perbandingannya. Dan menggunakan si PC ataupun laptop lainnya. Keberadaan 4 speaker Harman Kardon ini juga tentu buat pengalaman nonton gue tuh jauh lebih asik ya. Serasa lebih menggelegar aja gitu suaranya. Selain itu gue akuin urusan layar Huawei juga jadi salah satu yang terbaik nih guys. Warnanya juga terasanya vivid di layar QHD displaynya. Selain itu udah bersertifikat 2 friendly low blue light ya, dan juga anti flicker pastinya yang untuk menjaga kesehatan mata biar nggak cepet lelah nih guys. Buat teman-teman yang biasa bekerja menggunakan pensil, bisa juga manfaatin Huawei M Pencil ya. Bentuknya itu ala-ala pensil hexagon gitu, dan low latensinya itu di 2 milisecond. Kalau gue pribadi sih biasanya pensilnya ini gue gunain pada saat mau tanda tangan digital buat dokumen tertentu aja. Buat ngecas si M Pencil sendiri tuh udah wireless charging ya, tinggal tempel aja di bagian atas ini. Otomatis nanti akan ada informasi sisa baterainya berapa nih. Nah, dalam posisi kerja kayak gini itu gue nggak ada masalah ya guys sama penempatan pen di bagian atas ini, karena magnetis ini terbilangnya cukup kuat nih teman-teman. Cuman yang jadi masalah itu ketika kita tutup si tablet ini di posisi yang seperti ini, itu kan si pennya tuh kayak sedikit khawatirnya tuh jatuh ataupun kegeser gitu. Jadi mungkin saran kedepannya bisa kalian ditempatin pada bagian selipan covernya gitu biar lebih ringkas aja, lebih aman gitu ke depannya. Dan yang terakhir gue ngerasanya nih tablet terbilangnya cukup awet ya guys, dengan baterai 7250 mAh-nya. Itu makan harian gue sih rata-rata dapat di SOT 5 jam. Oke guys, jadi tadi cerita gue sama si Huawei MatePad 11 ini. Ini bisa dibilang tablet yang menyenangkan buat segala aktivitas harian yang gue sebutin tadi. Dari mulai untuk kebutuhan produktivitas, kreativitas, dan juga hiburan ya bisa disupport dengan baik ya. Tentunya dengan performa dan juga kapasitas ROM yang semakin lega di 256GB, tablet ini bisa jadi layaknya PC. Oh iya, tentu dengan sedikit tambahan aksesoris yang dibawanya ya. Apalagi dengan OS barunya yang lebih fresh. Tentu ya dalam penggunaannya buat teman-teman yang biasa bekerja menggunakan laptop atau menggunakan PC gitu ya. Ketika pindah ke yang lebih mungil ini butuh penyesuaian sedikit ya guys. Jadi itu tadi cerita gue tentang si Huawei MatePad 11 ya, si tablet yang layaknya PC gitu. Ya udah, saya dari gue terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.